Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi pasca pilkada serentak tahun 2024 ini teman-teman, ada suatu hal yang betul-betul harus menjadi fokus kita semua, harus kemudian kita pikirkan teman-teman. Hal yang betul-betul saya pikir nggak kalah pentingnya daripada pelaksanaan pilkada serentak itu sendiri, yaitu partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin ya teman-teman. Jadi teman-teman, tahun 2024 ini teman-teman, partisipan dari masyarakat yang kemudian mengikuti pilkada itu lumayan turunnya drastis dan sebetulnya rendah teman-teman. Kenapa? Karena memang kemudian ada kelompok yang sepertinya golput, yang mereka nggak milih, atau bahkan kemudian di beberapa tempat mereka melakukan gerakan datang ke tempat pemilihan tapi mereka juga mencoblos, tapi dicoblos semuanya, sehingga surat suaranya nggak sah. Nah teman-teman, ini jumlah mereka itu lumayan besar ya, dan saya pikir nggak cuma lumayan besar ya, dan sangat besar kan. Kita coba lihat dari provinsi Banten ya. Di provinsi Banten sendiri jumlah pemilih yang kemudian golput tidak melabuhkan pilihannya atau mungkin datang ke tempat suara, tapi kemudian ada semacam, kalau kemarin kan ada yang katanya mau gerakan coblos semua, tapi itu di DKI ya teman-teman, hingga surat suaranya nggak sah, tapi mereka datang gitu kan. Artinya tetap mereka ini adalah kelompok yang kemudian dianggap golput atau tidak melabuhkan pilihannya di pilkada ini. Di Banten ada sekitar kurang lebih 38% partisipan yang kemudian tidak melabuhkan pilihannya, atau mungkin bisa jadi nggak datang ke tempat pemilihan atau ke TPU, TPS, atau mungkin datang tapi kemudian coblos semua. Ada kemungkinan seperti itu. Ini jumlahnya 38% teman-teman. Banten sendiri adalah salah satu provinsi juga yang padat ya, jumlah penduduknya yang banyak di Pulau Jawa. Kemudian bergeser ke DKI Jakarta teman-teman. Di DKI Jakarta sendiri sangat mengagetkan, dan ini sepertinya yang tertinggi ya jumlah golputnya dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia. Di DKI Jakarta, di pilkada DKI Jakarta ini jumlah orang-orang ataupun pemilih yang kemudian golput, atau bahkan kemarin kan ada juga yang gerakan datang coblos semua di Jakarta ya teman-teman, khususnya Jakarta, itu jumlahnya luar biasa ya, 46% dari jumlah pemilih aktif. Ini sangat serius sekali, hampir nyaris separuhnya ya pemilihnya kemudian golput, tidak memilih, nggak datang, atau kemudian datang kemudian coblos semua, karena ada gerakan gercos, gerakan coblos semua gitu kan ya. Faktanya seperti itu teman-teman, dan ini sangat mengagetkan karena nyaris dari separuh pemilih aktifnya ini golput. Terus kita geser ke Jawa Barat teman-teman. Di Jawa Barat dia jumlah pemilih aktif yang kemudian golput, yang tidak melabuhkan pilihannya itu nyaris sama ya dengan provinsi Banten ya, jumlahnya 38%. Ini kan luar biasa ya gitu kan. Terus kita lihat kemudian di sebelah Jawa Barat ada provinsi Jawa Tengah, tetangganya dari Jawa Barat, yang mana kemudian Jawa Tengah juga salah satu provinsi yang penduduknya sangat banyak teman-teman. Di Jawa Tengah sendiri golongan orang-orang yang kemudian masuk dalam golongan golput ini 32% teman-teman. Artinya ya memang nyaris kemudian hampir setengahnya, 32%, sangat banyak gitu kan. Tapi dibandingkan Banten, DKI Jakarta, dan kemudian Jawa Barat itu kalah masih jumlahnya. Artinya lumayan masih ini Jawa Tengah, walaupun itu ya angkanya serius, karena kalau 32% ini kan lumayan besar ya tuh dari jumlah pemilih aktif yang jumlahnya jutaan gitu kan. Terus di tetangganya daripada Jawa Tengah itu di Jawa Timur teman-teman. Di Jawa Timur nih sedikit lebih tinggi jumlah yang golputnya dibandingkan dengan di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Timur kelompok yang golput ini jumlahnya 34% dari pemilih aktif. Nah ini fenomena ini sangat penting untuk kemudian disikapi. Salah satunya lah kemudian partai-partai yang kemudian berkompetisi di pilkada pun sebetulnya harus mulai berhitung tentang hal ini gitu kan. Salah satu hal penting kan timbul satu pertanyaan, apa sih yang kemudian menyebabkan orang golput? Kalau untuk analisa saya pribadi, salah satunya yang sering saya sebutkan, satu,
Kemudian orang malas datang itu salah satunya kemudian jago ataupun kandidat yang mereka harapkan kemudian nggak ikut dalam kompetisi tersebut gitu kan. Bayangkan kalau kemudian pernah saya bilang, kita datang ke suatu pertandingan yang di pertandingan tersebut sebetulnya kita yang bertanding itu ya kita bukan jago kita gitu kan, dan bahkan kita kemudian nggak mengenal mereka atau bahkan mungkin kurang suka dengan yang ikut bertanding berkompetisi gitu kan. Tentunya hal tersebut bisa menimbulkan kemalasan bagi orang untuk berangkat ke TPS untuk memilih. Salah satunya contoh umpamanya teman-teman penggemar sepak bola, nonton yuk ke Senayan, di BK, ke Jakarta gitu kan, nanti diongkosin deh, tiketnya gratis dan dapat door prize. Loh, siapa yang bertanding? Yang bertanding ini Kamboja lawan Birma gitu ya, mungkin karena kita nggak kenal gitu kan, atau mungkin lawannya Vietnam. Kemudian fan timnas kita, fan timnas Indonesia itu kan nggak senang sama Vietnam justru gitu kan, dan nggak begitu kenal sama lawannya. Kamboja ini Vietnam lawan Kamboja gitu, tentunya justru males gitu kan. Bahkan kita nonton di media sosial pun nontonnya males gitu kan, hasil pertandingan kayak apapun juga mungkin nggak peduli. Itu gambaran salah satu mungkin faktornya, salah satunya satu, jago ataupun kandidat yang ikut berkompetisi mungkin bukan merupakan apa yang dikehendaki para pemilih partai yang memilih partai-partai tertentu di pemilu, pilpres dan pileg. Harapannya pastinya berbeda gitu kan. Dan kemudian kedua, mungkin mereka merasa, kemudian para pemilih ada yang kemudian merasa sudah nggak suka gitu kan dengan partai-partai yang kemudian biasanya mereka yang mereka suka gitu kan. Umpamanya para pemilih partai tertentu identiknya dengan ideologi atau platform agama, platform religius, tapi kemudian bergabung dengan koalisi ataupun kelompok partai lain yang kemudian beda platform partainya, ideologi partainya. Bisa jadi kan pemilihnya kemudian juga kecewa gitu kan, ataupun kemudian merasa dikhianati, bisa saja seperti itu. Dan akhirnya siapapun calon yang diusung, karena memang udah nggak suka sama partai yang biasa mereka idolakan, partai yang biasa mereka pilih, tentunya mereka malas kemudian untuk datang untuk memilih. Ambil contoh kemudian salah satunya yang terjadi di DKI Jakarta yang paling tinggi ya. Memang tokoh salah satunya paling tinggi tingkat golputnya. DKI Jakarta sendiri yang paling populer, yang kemudian mengena jadi harapan nyaris hampir sebagian besar warga dan masyarakat di DKI Jakarta lah, kemudian yang diharapkan adalah kemudian Anies Baswedan untuk maju di kontestasi pilkada DKI Jakarta gitu kan. Tapi memang kemudian kondisi nggak memungkinkan, kemudian bisa untuk kemudian Anies Baswedan kemudian maju di pilkada DKI Jakarta gitu kan, karena kemudian kemarin kan memang ada peraturan pilkada itu sebetulnya kan ambang batasnya mau dinaikkan, sehingga memang nggak memungkinkan kemudian Anies Baswedan untuk dicalonkan oleh partai yang mengusungnya gitu kan. Dan kemudian partai yang mengusungnya justru kemudian ketika kemudian undang-undang revisi pilkada pun dikeluarkan oleh MK gitu kan, yang memungkinkan untuk mencalonkan Anies Baswedan, mereka justru kemudian berbalik dan kemudian berseberangan dengan Anies Baswedan, artinya meninggalkan Anies Baswedan, yang bergabung dengan koalisi yang sebetulnya memang mungkin para pengikutnya nggak begitu berharap tentang hal tersebut. Hal-hal yang seperti ini pastinya juga menimbulkan kekecewaan, menimbulkan rasa sakit hati pada para pemilih tentunya gitu kan. Kalau di survei saya yakin ya menimbulkan merasa kemudian ya bisa saja sampai orang kemudian merasa dikhianati gitu kan. Artinya ini yang kemudian membuat kemudian pemilih malas untuk datang kemudian ke TPS untuk melabuhkan pilihan mereka, karena memang kan sudah difasilitasi semua, hari libur, TPS ya dekat pemukiman mereka gitu kan. Kalau sampai kemudian nggak datang, ini memang kan ada suatu anomali, suatu keadaan yang memang ya bikin kita aneh gitu kan. Tapi ini kemudian gambarkan sebetulnya kekecewaan para pemilih, keterputusan aspirasi mereka terhadap
keputusan yang diambil oleh elit-elit partai, yang mana kalau elit partai ini mau platformnya religius, platformnya mau platform agama, tapi kalau kemudian mereka nggak loyal, pasti pemilihnya akan berpikir ulang. Nah ini kalau kita lihat memang kemudian kan memang banyak partai yang kemudian platformnya platform agama, platform religius gitu kan, tapi sepertinya juga mereka cuman ideologinya juga nggak kemudian mengikut memperjuangkan ideologi ya, seperti yang dikejar memang kemudian kekuasaan, tampak kemudian dengan berbagai cara kemudian berusaha untuk dekat dengan kekuasaan untuk mendapatkan bagian kue dari kekuasaan dari penguasa, walaupun sebenarnya nggak pantas ya, karena mereka kan nggak berjuang kemudian untuk memenangkan pasangan yang ada di seberang gitu kan. Itu haknya partai-partai yang sebetulnya memperjuangkan pasangan yang ada di seberang yang menangkan pilpres kemarin. Tapi itu ya sah-sah saja ya teman-teman. Yang jelas memang potensi daripada golput ini kan 5 tahun mendatang mereka akan juga memilih lagi gitu kan, dan pasca ini kan memang kemudian kan ada jeda waktu yang panjang gitu kan, kejenuhan mereka untuk berpolitik pun pastinya akan mulai tumbuh lagi kejenuhannya nanti mulai hilang kan. 5 tahun ke depan nggak menutup kemungkinan kalau kemudian mereka itu turun memilih semua yang golput yang jumlahnya besar, Pulau Jawa ya itu kalau diakumulasi besar sekali, bahkan bisa kalau mereka memilih satu partai yang baru pasti juga bisa masuk kemudian 5 besar di Indonesia ya, kalau kemudian bisa menarik hati daripada pemilih-pemilih yang saat ini golput. Dan saya pikir ini fenomena ini patut dipelajari, baik partai-partai yang eksis ada sekarang ataupun partai-partai yang mungkin masih kecil. Partai-partai kecil pastinya juga mulai memperhitungkan ini ya. Ini fenomenanya nanti 5 tahun ke depan, tahun 2029 itu nggak menutup kemungkinan ada partai baru yang strateginya tepat dengan tokoh yang memang terkenal gitu, tokoh yang memang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat dan warga negara. Fenomena seperti munculnya Bapak SBY dulu dengan Partai Demokrat pada waktu kali pertamanya itu bisa terjadi lagi gitu kan, partai yang memang baru muncul jadi kemudian jadi pemenang pemilu dan sampai kemudian leading ya, perolehan suaranya juga memimpin di pemilu. Ini partai yang baru muncul, yang baru lahir, tapi dengan penokohan Bapak SBY yang pada waktu itu memang kemudian lagi keren-kerennya ya pada waktu pemunculan pertama. Saya sendiri ingat waktu itu memang kemudian orang tua saya, almarhum bapak saya itu betul-betul dulu mengidolai Pak SBY, sampai kemudian saya masih di rumah itu sampai kemudian disusul langsung ya, didatengin orang tua saya, langsung diusung pakai mobil, diantar ke balai desa. Bapak saya minta saya pokoknya suruh milih Partai Demokrat dan Pak SBY. Gitulah ketika orang betul-betul cinta berat itu kan. Yang jelas ini kemungkinan besar memang ke depan ini akan terjadi fenomena kemudian partai mungkin yang baru muncul dengan tokoh yang pas akan leading, akan menjadi partai besar di Indonesia. Kalau saya lihat memang kesempatan ini terbuka buat partai-partai kecil yang saat ini memang kemudian perolehan suaranya masih sedikit. Dan tokohnya siapa? Tokohnya saya yakin sekali ini tokohnya salah satunya kalau kita lihat memang kemudian di area DKI Jakarta dan sekitarnya dan juga Jawa Barat, ini salah satu tokohnya lah Anies Baswedan. Kenapa kalau saya bilang walaupun di Jawa Barat itu event kemudian Kang Deddy Mulyadi itu menang mutlak ya, memang popularitasnya luar biasa Kang Deddy Mulyadi di pilkada di Jawa Barat, tapi lihat sekalipun Kang Deddy itu kemarin menang mutlak, tapi pemilihnya yang kemudian nggak melabuhkan suara itu 38% teman-teman. Penduduk Jawa Barat ini salah satu penduduk yang memang jumlah penduduknya terbesar di Pulau Jawa ya, bandingkan provinsi lain. Di Jawa Barat ini penduduknya sendiri totalnya ada 58 juta. Ini bukan pemilih aktif ya, keseluruhan penduduk. Bayangkan kalau jumlah penduduk Indonesia itu sekarang 385 juta, hampir seperlimanya sendiri ada di Jawa Barat gitu kan. Dan teman-teman lihat ini, ketika Kang Deddy Mulyadi dia menang cepat ya, menang satu putaran 60% suaranya, tapi ada 38% daripada populasi pemilih aktifnya yang kemudian nggak milih ini kan. Saya yakin ini memang kan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi memang kemudian berpengaruh ya teman-teman.
Dan ini saya pikir kemudian kalau kemudian ada partai-partai yang notabene saat ini perolehan suaranya di pemilu kecil, wakilnya di DPR MPR juga masih belum ada, kalau kemudian tepat dan kemudian bisa menggandeng Anies Baswedan gitu kan, nggak menutup kemungkinan gitu kan partai-partai yang saat ini nggak dikenal masyarakat, nggak begitu populer, saya yakin di tahun 2029 jadi partai besar. Dan juga kemudian memang Anies Baswedan lebih cocoknya justru kemudian bergabung, kalaupun mau bergabung pada waktunya nanti, dengan partai-partai yang sebetulnya yang belum terkenal, yang masih kecil, partai yang kecil. Karena kenapa? Karena kemudian kalau bergabung dengan partai yang besar justru repot. Di situ kan memang sudah ada matahari dan bulan gitu kan. Kalau bisa jangan sampai ada dua matahari dalam satu partai. Dan yang paling cocok, saya paling setuju kalau kemudian memang ada yang menawari, pada saatnya nanti ada yang menawari Anies Baswedan kemudian untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam politik, ya harusnya Anies Baswedan justru memilih partai yang memang yang sudah ada gitu kan, yang partainya yang nggak usah yang perlu besar-besar, partai yang nggak begitu terkenal. Dan itu nggak masalah ya. Fenomena Pak SBY dulu, Demokrat juga baru lahir, banyak partai-partai lain yang bareng seperti Demokrat, artinya nggak begitu istimewa. Yang istimewa pada waktu itu Pak SBY, kalau nggak salah perolehannya dulu hampir 20% dari pemilu yang pertama ya. Dia jadi kemudian pemenang pemilu kan di pemilu yang pertama itu, baik pemilu pilpres atau dan juga pileknya itu Demokrat leading. Padahal Demokrat waktu itu baru lahir dan juga banyak partai-partai lain gitu kan. Dan ini bisa terjadi ya. Justru kesalahan kalau nanti kemudian Pak Anies itu kemudian bergabung dengan partai yang sudah besar. Saya sendiri kurang setuju gitu kan. Saya setujunya justru Pak Anies Baswedan kalau bergabung nanti dengan partai-partai yang memang belum terkenal, yang partai masih kecil perolehan suaranya, dan itu nggak masalah menurut saya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita, semoga bermanfaat informasi yang saya ungkapkan. Akhir kata, salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dukun.